sana Mbak Atun itu baru mau sampai di depan kamarnya. Itu tiba-tiba si orang-orang tadi itu keluar bawa satu bungkusan. Bungkusan dari kain yang udah sangat Yang dibawa itu petinya ya. Yang dibawa petinya diangkat begini. Mbak Atun sempat ngelihat gitu. Itu petinya, jangan-jangan itu petinya lumayan besar begini. Dibawa ke sana, tapi Mbak Atun itu belum tahu isinya itu apa. Nah, belakangan itu beredar satu kabar kalau isi dari peti tadi itu adalah kepala manusia. Satu cerita lagi yang datang dari salah satu kawan subscriber di Tegal. Kali ini datang dari Mas Eki yang bercerita tentang kakak sepupunya, istri dari kakak sepupunya dari Mas Firman. Istri dari Mas Firman namanya Mbak Atun. Nah, ini adalah masih berhubungan orangnya dengan cerita yang judulnya Empat Pintu. Kalau di Empat Pintu yang mengalami suaminya Mas Firman, kali ini adalah yang mengalami istrinya Mbak Atun, di mana kejadiannya itu sebelum mereka menikah, sewaktu Mbak Atun itu masih menjadi santriwati di sebuah pesantren di daerah Kudus sana. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, cerita tentang pengalamannya Mbak Atun ini dialami sewaktu Mbak Atun itu masih nyantri gitu ya. Jadi ceritanya tuh begini, ini mengenai lokasinya nggak akan dijabarkan secara detail. Ada sebuah pesantren di Kudus dan di sana konon katanya pesantren itu dibangun di atas lahan bekas pemakaman, tapi pemakamannya itu pemakaman kayak pemakaman dari sebuah momen pembantaian gitu. Ini mohon maaf juga kalau memang salah-salah informasi atau apa gitu. Jadi konon dulu sekitar tahun 80-an itu pernah ada konflik etnis dan terjadi itu tadi kerusuhan, dan di sana memang memakan banyak korban, dan waktu itu korban-korban tadi itu ditanamnya atau dimakamkannya di tanah tersebut. Dan sampai akhirnya waktu pun berjalan, kejadian itu terulang lagi di tahun 90-an. Lagi-lagi nggak mau terlalu detail untuk masalah ini, takutnya salah juga gitu. Dan di tempat masih sama, korban tadi dimakamkannya di sana, dan boleh dibilang tanah itu ya tanah yang penuh dengan jenazah dari para itu tadi korban konflik itu. Sampai akhirnya entah kenapa tanah itu tuh dibangun gitu ya. Dibangun sebuah pesantren di sana, dan Mbak Atun itu adalah salah satu santrinya. Awalnya sewaktu nyantri di sana itu boleh dibilang ya, karena nggak
mungkin generasi kesini gitu ya, jadi nggak terlalu tahu gitu ada apa sih di situ. Dan waktu itu memang pesantrennya tuh pesantren yang masih baru sewaktu Mbak Atun masuk ke sana. Sampai akhirnya setelah kurang lebih mungkin sekitar 2 bulan Mbak Atun tinggal di sana, di sebuah asrama putrinya. Di sana itu ada 3 gedung yang masing-masing satu lantainya itu kurang lebih sekitar 4 kamar. Dan Mbak Atun itu menempati anggap aja 3 gedung A, B, C. Mbak Atun itu menempati gedung B, yang konon katanya gedung itu adalah gedung paling angker di sana. Banyak kejadian sebelum-sebelumnya santriwati itu digangguin di gedung tadi. Nah, pengalaman ini ternyata dialami juga sama Mbak Atun dan kawan-kawannya. Kejadian pertama itu ceritanya salah satu dari temannya Mbak Atun. Dia malam-malam itu pengen ke kamar mandi gitu. Pengen ke toilet, kebelet, dan minta Mbak Atun itu buat nemenin. Mbak Atun, Atun gitu, temenin aku dong. Aku mau ke kamar mandi, aku mau ke toilet. Iya. Akhirnya mereka berdua pun ke toilet sana. Di sana temannya masuk ke dalam toilet buang air. Mbak Atun itu nungguin di depan. Pintunya itu nggak ditutup rapat. Memang temannya ini boleh dibilang tipe yang penakut gitu ya. Penakut akut gitu. Jadi seperti itu, meskipun ditemenin, pintunya itu masih dibiarin terbuka kurang lebih sekitar 20 cm. Nah, selama prosesi pembuangan tadi, temannya itu masih ya tetap nanyain, Tun, Atun masih di depan kan? Iya, masih di depan itu. Oh ya udah, tenang lagi dia. Nanti beberapa detik kemudian, hitungannya itu detik bukan menit, nanya lagi, Atun, kamu masih di depan, Tun? Iya, masih di depan. Kayak gitu terus, dan sampai beberapa kali gitu ya. Terakhir itu temannya itu katanya manggil Mbak Atun, Tun, kamu masih di depan, Tun? Gak ada jawaban sama sekali. Temannya itu kan langsung panik, Atun, jangan bercanda gitu. Iya, aku masih di depan, bilangnya kayak. Tapi kata temannya, tumben banget Atun itu jawabnya agak lama, sampai ditanya beberapa kali, dia itu baru ngejawab. Dan akhirnya aku udah selesai juga. Temannya itu melakukan prosesi pembersihan gitu ya. Setelah selesai, si temannya tadi bangun dan dia tuh ngebuka pintu toiletnya. Dan di sana dia tenang. Oh iya, masih ada Atun. Cuman waktu itu yang agak aneh, Mbak Atun itu kok nungguinnya di tengah-tengah pintu, dan dia itu ngadepnya ke arah dalam toilet. Kayak mirip seperti orang yang mau masuk toilet. Seperti itu. Jadi dia tuh agak kok nungguinnya di sini, tapi waktu itu dia tuh masih nunduk begini ya. Buka pintu, pandangannya itu masih ke bawah gitu, ngelihat oh itu ininya roknya Mbak Atun. Dilihatin begini. Tun, kok nungguinnya di situ, dia kan begini gitu ya. Ke atas ngelihat mukanya, dan ternyata perempuan itu adalah bukan Mbak Atun. Mbak Atunnya udah nggak ada, dan muka dari perempuan itu, sosok itu, ya mukanya cuman nggak ada mukanya gitu, mukanya tuh rata begini. Di situ temannya langsung teriak-teriak gitu dan pingsan bang di dalam toilet. Kenapa? Karena dia nggak berani keluar dari toilet tadi. Sampai akhirnya ada yang ngedenger gitu kan, ditolongin ke sana, diangkat. Pas diangkat dia udah sadar. Dia nembung Mbak Atun. Nembung itu apa ya? Ngomong lah istilahnya. Atun, kenapa aku ditinggalin tadi di toilet? Di situ Mbak Atun tuh cuman nengok-nengok. Loh, kok aku ditinggalin? Ditinggalin gimana maksudnya? Iya, aku kan tadi minta tolong kamu buat temenin di toilet gitu, ditungguin. Akunya jangan ditinggalin soalnya aku takut. Mbak Atunnya makin bingung gitu, nengok ke temennya gitu, temennya udah mesem-mesem gitu, ini pasti sesuatu nih, temennya juga pada gitu kan. Nah, akhirnya Mbak Atun pun cerita, anggap itu namanya Sri lah ya gitu. Sri, aku itu dari tadi di kamar, Sri, aku nggak nemenin kamu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku cuma memang ngelihat
tadi kamu bangun ke sana keluar dan aku tahu ke toilet. Aku juga sempat mikir ini sama anak-anak, ini tumben banget sih Sri ke toilet tapi nggak minta dianterin ya, kayak gitu Sri. Nggak mungkin, orang aku tadi minta tolongnya kamu kok, kamu nganterin kok sampai depan itu. Aku panggil, Tun masih di depan Tun. Iya masih, Tun masih di depan. Iya masih, itu sampai banyak loh aku manggilin kayak gitu, ngecekin. Dan kamu di sana Tun. Nggak mungkin aku di sana, ini saksinya banyak gitu. Ini teman-teman sekamar, ya mereka ngelihat aku di sini gitu, aku nggak kemana-mana. Dan kami tahu kamu tadi ke toilet itu, kami tahu semuanya. Dan ya setelah itu kami ngedenger ada suara teriakan, kita langsung ke sana. Ya kita ngambil kamu udah pingsan di sana. Kok gitu ya? Ya nggak tahu, kata Mbak Atun itu. Jadi intinya malam itu Mbak Atun itu nggak pernah mengantarkan temannya itu, si Mbak Sri tadi, ke toilet. Tapi perasaannya Mbak Sri, dia itu minta tolong sama Mbak Atun, yang entah nggak tahu itu Mbak Atun beneran atau bukan gitu ya. Tun anterin ke toilet, dan dia mau begitu aja. Nah, itu kejadian pertama, dan mereka itu tinggal satu kamar. Ada 4 orang di sana, ada 4 santriwati di situ di kamar tadi, di lantai pertama, di gedung B itu. Pengalaman selanjutnya itu begini. Ada sebenarnya pengalamannya cukup banyak gitu ya, tapi ini diambil beberapa aja lah. Mulai setelah masuk bulan kedua tadi, melewati bulan kedua di sana, Mbak Atun itu mulai mengalami sesuatu yang aneh-aneh di situ. Beberapa temannya itu meskipun bukan teman sekamar gitu ya, ada teman sebelah, tapi memang ada satu teman sekamarnya Mbak Atun yang juga mengalami kerasukan gitu. Di situ kok kayaknya sering banget ya Mbak Atun tuh mikir, ini kayaknya makin kesini kok makin banyak orang kerasukan. Hampir setiap minggunya itu ada gitu, lebih dari sekali, beberapa kali, entah di kamar sebelah atau mungkin di lantai atasnya. Kalau enggak ya ini kemarin temenku gitu, ada satu lagi kerasukan. Ini kenapa sih sebenarnya, ada apa? Nah dari sana akhirnya mereka kan diskusinya udah merembet ke hal-hal yang seperti itu. Di sana mereka mulai kebangun kalau tempat ini itu angker, banyak penunggunya, ditambah lagi dengan pengalaman Sri tadi, sampai akhirnya di bulan ketiga Mbak Atun dan kawan-kawan itu mulai mengalami hal-hal yang lebih aneh lagi, yang bener-bener di luar akal sehat gitu, nggak masuk pikiran lah, nggak masuk logika. Jadi di kamar itu sering banget kedenger ada suara orang gerem, kalau enggak dia nangis gitu, tapi suaranya itu adalah suara laki-laki. Di sana awal kejadiannya itu mereka lagi pada tidur semuanya. Tepat tengah malam, temennya Mbak Atun itu ngedenger tadi suara itu, bangunin Mbak Atun. Tun, ada orang nangis Tun. Mbak Atun kan melek begini sejenak, dan dia nggak ngedenger apa-apa gitu, merem lagi. Akhirnya dibangunin yang kedua kalinya. Tun, bangun, ada orang nangis. Nah di situ Mbak Atun baru coba gitu ya, konsentrasinya ditambahin lagi. Orang nangis di mana? Coba deh kamu dengerin deh. Beneran di sana Mbak Atun itu juga ngedenger, ternyata ada orang suara yang nanti ya nggak tahu lah, nangisnya laki-laki tuh gimana sih ya. Ya mungkin kayak gitu kali ya, nggak tahu, kawan-kawan mungkin lebih ngerti gitu, nggak bisa nyontohin soalnya. Kayak gitu katanya ada suara nangis laki-laki, dan suara itu sesekali tuh ngegerung gitu. Kayak mirip orang yang lagi kedinginan gitu. Di sana Mbak Atun pun langsung bangun gitu kan. Iya bener, siapa. Didengerin terus, suara itu terus muncul kurang lebih sekitar 20 menit. Dan akhirnya mereka pun waktu itu tuh terus ngedengerin gitu ya, ngebangunin yang lain juga semuanya ngedenger. Suara itu makin keras. Karena mereka perempuan semua dan mereka penakut, mereka ya nggak ngapa-ngapain. Mereka cuma terdiam di kamar itu aja.
nggak berani coba nengok ini suaranya dari mana. Udah kita ngumpul aja di sini tidur gitu. Biarin besok nanti kita laporin ke pengurus. Akhirnya malam itu pun selesai. Sekitar 20 menit suara itu menghilang. Tapi ada setelah itu ya, ditutup ada bau-bau amis ya. Kalian nyium bau amis nggak sih? Iya, aku nyium bau amis banget ini. Amisnya ikan bukan ya? Bukan amis ikan, ini beda. Ini lebih ke amisnya darah, kata salah satu temannya Mbak Atun. Ya udah kita tidur aja. Akhirnya mereka coba tidur malam itu. Tapi karena barusan mengalami hal yang seperti tadi, hal yang serem bagi mereka itu, malam itu mereka pun nggak bisa tidur sampai subuh. Akhirnya lanjut sholat subuh berjamaah di sana. Setelah itu kurang lebih sekitar jam 7, Mbak Atun dan kawan-kawan itu ngobrol sama pengurus di sana, sama senior-seniornya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Kami mau ngomong sesuatu. Kamu mau ngomong apa? Mau cerita apa? Sini. Akhirnya diceritain, Mbak. Kami di kamar kami itu semalam ngedenger ada suara orang laki-laki, Mbak. Laki-laki gimana gitu? Di sana di santri putri, di asrama putri nggak ada laki-laki, kata si pengurusnya tadi. Iya Mbak, tapi kayaknya bukan laki-laki seperti itu. Maksudnya gimana? Kami ngedengar ada suara laki-laki nangis, Mbak. Sama ngegerem suaranya seperti itu. Dikasih tahu seperti tadi, kamu dari kamar apa? Oh, ini kami dari lantai 1. Pokoknya salah satu kamar di sana, dari gedung B. Di situ si senior tadi cuman senyum aja. Ya udah, kalian banyak-banyak berdoa aja ya. Katanya seperti itu. Karena sama senior. Oh iya Mbak. Udah, setelah itu udah pergi mereka. Nggak dapat solusi apapun, cuman itu tadi ya, solusinya mungkin itu ya, kalian banyak-banyak berdoa. Akhirnya mereka pun ke kamar lagi, dan bahkan siang-siang pun gitu ya, mereka tuh aduh aku kok jadi takut di kamar ya, punya aku kalau mau ke kamar harus ada temennya ya. Akhirnya ya hari itu, setelah itu mereka pun sibuk dengan kegiatan pesantren. Nah setelah selesai, singkat cerita, malam harinya lagi, saat mereka mau tidur, masih keinget dengan kejadian yang kemarin mengenai suara itu. Sekitar jam 10 malam, di saat mereka itu udah riyep-riyep, karena kemarin kan kurang tidur ya. Riyep-riyep, mereka tuh matanya udah berat banget, tapi mereka tuh takut gitu. Dan di sana, samar-samar, pelan-pelan, salah satu dari mereka, jadi mereka tuh tidurnya begini miring, salah satunya ya tidurnya miring, tidurnya di lantai bawah, di situ paling bawah, telinganya kan nempel kasur, nempel bantal begini. Dia tuh samar-samar, kok aku ngedenger ada suara yang kemarin ya, suara orang nangis ya, tapi kok suaranya kayak di bantalku. Akhirnya ngebangunin temennya, Mbak Atun lagi, Atun, aku ngedenger suara nangis lagi Tun. Di mana aku belum denger. Ini Tun, suaranya kok kayak di dalam bantalku ya Tun ya. Masa sih? Coba aku lihat. Aku dengerin juga gitu. Akhirnya Mbak Atun nyoba dengerin begini, dan Mbak Atun pun ngedenger ternyata. Astagfirullahaladzim, iya. Anggap aja Sri lagi lah namanya. Iya, jangan Sri, Tri gitu ya. Iya, Tri ini bukan yang Sri tadi yang di kamar mandi ya, tapi salah satu temennya lagi namanya anggap aja Triani ini. Iya Tri, aku juga ngedenger Tri, suara itu ada suara orang nangis. Dan baru mereka ngobrolin kayak gitu, mereka yang lain, yang 2 orang di sana, kan ada 4 orang, itu mereka ngeh gitu, ada apaan gitu. Ada orang nangis lagi, kata Mbak Atun seperti itu. Wah, langsung mereka berempat ngumpul di situ, jadi ngumpul di tengah. Kok aku belum dengar, ini tuh suaranya di bantal. Akhirnya mereka pun mau nyobain gitu, aku nggak jadi padahal penasaran gitu ya. Dan sampai akhirnya kurang lebih jam 10:30 ya, mereka tuh lagi ketakutan, lagi pada diem semua begini di kamar itu. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, dan suara kali ini tuh jelas banget, lebih keras, lebih kenceng dari yang kemarin. Sampai akhirnya Mbak Atun itu inisiatif. Ini kita dengar semua kan, kalian tahu nggak sih kira-kira suara ini tuh dari mana gitu? Dari lantai atas
dari ruang belakang di balik jendela itu atau di balik pintu. Kira-kira suara itu dari mana gitu. Coba dia dicari dia. Aku nggak mau, aku takut. Teman-temannya kayak gitu pada ketakutan. Akhirnya Mbak Atun itu inisiatif. Dia nyariin suaranya itu dari mana gitu ya. Ke jendela gitu. Kok bukan di sana. Ke pintu bukan juga. Ngelihat ke atas di sawang-sawang gitu ya tuh dilihat-lihat. Kayaknya bukan, dan Mbak Atun tuh ke bawah, ngeliat ke bawah begini ke arah lantai. Sambil ngomong, menurut kalian mungkin gak sih kalau suara itu datangnya dari lantai ini, di bawah lantai? Nah di situ yang lain tuh pada diem semua. Mbak Atun itu duduk begini ke bawah ke lantai dan nempelin kepalanya di keramik situ. Di sana Mbak Atun bener-bener jelas ngedenger. Astagfirullahaladzim, ternyata suaranya dari sini, dari lantai. Mbak Atun langsung bangun gitu kan. Suaranya itu di bawah ternyata. Coba kalian dengerin deh, itu pasti kenceng banget, jelas banget. Itu suara laki-laki lagi nangis, lagi ngegerem. Akhirnya salah satu dari mereka, si Tri tadi yang ngerasa ngedengernya di bantal itu, dia pun duduk ke bawah. Iya bener tuh suaranya dari bawah. Pantesan aku ngedengernya dari bantal tadi ya. Iya itu bisa jadi karena bantal deket sama lantai kali ya, kata si Mbak Atun itu. Terus enaknya gimana ini enaknya? Kita ngomong ke pengurus yuk, sekarang gitu. Iya sekarang aja gitu. Ini soalnya nggak baik lah kayak gini kalau misal kita diemin terus gitu. Akhirnya apa? Malam itu udah jam malam, harusnya udah jam istirahat. Santri nggak ada yang boleh beraktivitas lagi kecuali nanti misal ada panggilan sholat malam ya. Itu adalah jam istirahat. Mereka pun keluar dari asrama putri itu menuju ke tempat ruang jaga di sana. Ini gue kurang tahu, disebutnya cuman kayak yang piket jaga malam. Ini nggak tahu laki-laki, nggak tahu perempuan. Anggap aja laki-laki gitu ya. Mas, Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Oh kenapa dek kalian kok kesini malam-malam gitu, ada apa nih, nanti kalian kena hukuman loh. Enggak mas, kita kesini karena urgent, karena ada sesuatu yang darurat. Mbak Atun yang jadi leadernya di situ. Gini mas, di kamar kami itu ada suara orang ngegerem, ada suara orang nangis gitu. Wah, dibegituin gitu ya, para penjaga itu saling nengok bingung gitu ya. Ya udah gini aja, kalian balik lagi ke kamar. Jangan sampai nanti kalian kena hukuman. Nji mas. Akhirnya mereka pun pulang ke kamar berempat. Nggak lama setelah itu ada 2 orang senior yang usianya udah matang gitulah, ibu-ibu begitu. Mereka itu salah satu ustazah yang mengajar di sana datang ke kamar mereka. Salah 2 ustazah yang ngajar di sana datang ke kamarnya Mbak Atun. Assalamualaikum, langsung bergegas gitu suara perempuan. Wah, suaranya ustazah. Akhirnya dibuka gitu. Waalaikumsalam ustazah. Ini tadi saya ngedenger ini dari laporan dari penjaga, katanya ada seperti ini. Iya betul ustazah gitu. Beneran suaranya itu dari lantai. Sini masuk ustazah. Ini suaranya masih bunyi. Dan akhirnya apa, ustazah tadi masuk ke sana begini ke bawah gitu ya. Astagfirullahaladzim, ustazahnya pun percaya di sana. Karena apa? Karena dia juga ngedenger suara itu, suaranya tuh kencang banget. Akhirnya mereka gini, ya udah kalian berempat di sini aja gitu. Enggak bu, kami takut loh. Tadi berani di sini, saya masuk ke sini kan kalian di dalam. Udah nggak apa-apa, kalian di sini aja. Saya keluar sebentar, nanti ya yang penting kalian tenang aja, banyak berdoa aja. Kata ustazahnya itu begitu gitu. Dan akhirnya nggak beberapa lama salah satu dari ustazah tadi itu datang ke sana, tapi didampingi dengan orang yang berbeda. Di situ ngomong ke Mbak Atun dan kawan-kawan, kalian nanti berempat pindah dulu ke kamar sebelah ya, katanya seperti itu. Oh nji bu ustazah. Akhirnya mereka pindah ke sebelah setelah ngasih tahu yang di sebelah. Ini nanti ada kawan-kawan dari kamar sebelah mau ke sini, ada sesuatu di sana, ada sesuatu yang mau dibetulin, kata ustazahnya seperti itu. Bilang, oh iya silakan. Jadi memang itu sengaja ditutup supaya yang lain itu nggak panik gitu ya.
dan dipesenin di sana, nanti kalian gak usah cerita-cerita lah gitu ya, biarin aja, nanti besok dari pengurus akan coba ngecek ke sini. Dan akhirnya Mbak Atun pun dan kawan-kawan tidur di kamar sebelah. Keesokan harinya pagi-pagi tuh bingung, kita baju masih di sana semua ya, ini gimana ya. Dan kamar itu ternyata dikunci itu, malam itu kamarnya dikunci. Pagi-pagi mereka mau masuk, aduh nggak bisa. Akhirnya datang ke sana ke pengurus gitu ya, nanyain masalah kuncinya, dan akhirnya sama pengurus diantar ke sana. Perempuan semua, dibukain, mereka ngambil baju seperlunya. Setelah itu mereka bersih-bersih. Nah setelah selesai, kamar tadi itu dikunci lagi. Jadi kalian sementara di sini dulu nggak apa-apa ya, di kamar sebelah. Iya nggak apa-apa. Dan di situ siang harinya ada beberapa bapak-bapak yang lebih apa ya, mungkin mereka dari pengurus pesantren, usianya tuh udah lebih tua. Ada 4 orang ke sana didampingin sama, ya boleh dibilang kayak kepala pesantrennya lah, kepala sekolahnya di situ, datang ke kamarnya Mbak Atun ke situ. Setelah datang ke sana, Mbak Atun awalnya nggak ngerti apa sih sebenarnya yang lagi dikerjain di situ ya. Ini lagi ngapain sih? Dan ternyata saat Mbak Atun minta izin buat mengambil barang yang ada di kamarnya itu, sama teman-temannya juga tentunya ya gitu, ternyata di kamarnya Mbak Atun itu lagi dibongkar lantainya, lagi digali terus, dilobangin seperti itu ya. Udah banyak gundukan tanah di sana. Tapi itu tadi Mbak Atun itu belum ngelihat sesuatu yang apa ya, yang muncul dari galian tadi ya, itu waktu itu pertama gitu, wah ternyata kamar kita lagi digali. Waduh repot nih, baju kita bisa kotor semua katanya waktu itu. Sampai akhirnya sore harinya Mbak Atun itu dihubungi sama temennya, sama pengurus lagi, perempuan juga. Ini kalian nanti baju-bajunya sementara dipindahin dulu ya katanya. Oh iya. Akhirnya sore hari itu Mbak Atun pun masuk lagi ke sana, dan proses penggaliannya waktu itu udah berhenti. Mbak Atun itu sempat ngelongok begini ya, itu dalamnya itu mungkin kurang lebih udah 1 meter. Jadi yang dibongkar itu ada kurang lebih sekitar 4 keramik besar, galiannya lumayan besar begini. Tapi belum ada sesuatu apa-apa. Mbak Atun kan akhirnya ngambilin barang seperlunya, lebih banyak lagi untuk besok gitu, dan lusa mungkin ya, sampai proyek ini selesai. Pindah ke kamar sebelah. Keesokan harinya Mbak Atun ke sana, dan waktu itu masih proses penggalian, kurang lebih jam 10 pagi. Pagi-paginya bukan ke sana ada urusan di kamar, tapi mau ke arah toilet, dan itu kan pintu ngebuka. Nah di sana Mbak Atun itu ngedenger samar-samar dari orang-orang yang ngegali itu. Mereka tuh ngedenger, ini mu ono peti katanya. Ini ada peti ketemu gitu. Dan di situ Mbak Atun kan, wah ada petinya di dalam, apa ini gitu kan. Dan ya udah Mbak Atun pun ke sana, ke toilet dulu. Setelah itu baliknya coba ngedengerin lagi kira-kira itu apa. Di sana Mbak Atun itu baru mau sampai di depan kamarnya, itu tiba-tiba si orang-orang tadi itu keluar bawa 1 bungkusan dari kain yang udah sangat yang dibawa itu petinya ya, yang dibawa petinya diangkat begini. Mbak Atun sempat ngelihat gitu, wah itu petinya, jangan-jangan itu petinya lumayan besar begini, dibawa ke sana. Tapi Mbak Atun itu belum tahu isinya itu apa. Nah belakangan itu beredar satu kabar kalau isi dari peti tadi itu adalah kepala manusia yang katanya masih hidup, masih bisa ketawa, masih bisa menangis. Cuman itu tadi dia dimasukin kayak kepala yang dipenggal, diikat ke kain ya, kain putih tadi yang udah lapuk, terus dimasukin ke dalam peti, dan itu ditanam di sana. Dalamnya galian itu hampir 2 meter. Udah di situ Mbak Atun itu baru ngedenger ya,
Terus akhirnya gimana itunya, kepalanya? Ya kepala tadi udah dipindahin, udah dikuburin, katanya lebih layak lah. Itu yang didengar sama Mbak Atun seperti itu. Ya udah, akhirnya galian itu kan tahu-tahu udah rapet ya, kurang lebih sekitar 4 hari semuanya udah bersih lagi, udah beres. Mbak Atun dan kawan-kawan pun diminta pindah lagi ke kamarnya tadi. Dan di sana Mbak Atun juga sama kawan-kawannya itu mikirnya, alhamdulillah mungkin udah bentar gatel, udah beres nih masalahnya. Ternyata itu adalah sesuatu, suara tadi itu dari kepala yang katanya masih hidup gitu. Dan kepala itu udah diambil, artinya udah bersih nih, udah beres. Mereka kan tenang-tenang aja, biasa aja kan. Dan malam harinya dimana paginya peti itu, bukan paginya berarti, karena udah ada beberapa hari ya setelah itu. Dan itu malam pertama mereka balik lagi ke kamar itu. Tiba-tiba suara itu tuh datang lagi, suara rintihan seorang laki-laki. Mereka langsung otomatis nempelin kepalanya, nggak nempelin dulu. Mereka fokus, mereka pada duduk semua. Ini dari sini atau bukan dari sini? Dan ternyata bener, suara itu balik lagi datang dari lantai itu. Dipastikan ditempelin begini, suara itu datang lagi. Langsung mereka berempat menuju ke pengurus tadi, lapor lagi seperti itu. Suaranya masih di sana, suaranya masih di sana. Dan akhirnya hal itu kejadiannya tuh mirip dengan yang sebelumnya. Mbak Atun disuruh pindah dulu, digali lagi, dan ternyata di situ itu balik lagi kepalanya sama peti-petinya di situ. Masih kekubur di sana, diambil lagi, dikuburin lagi katanya, ditutup lagi kamarnya, diberesin. Sampai kejadiannya tuh kurang lebih sekitar 3 atau 4 kali gitu. Ngedengar lagi, diambil, dikuburin, ternyata si kepala itu tuh balik lagi ke situ. Dan akhirnya ya kamar tadi, karena memang ada sesuatunya di sana dan sesuatu itu belum selesai, akhirnya Mbak Atun dan kawan-kawannya itu dipisah-pisah. Jadi biar nggak numpuk satu kamar gitu 8 orang, Mbak Atun pun dipisah-pisah, di kamar ini satu, di kamar itu satu. Kurang lebih sekitar 2 bulan setelah itu mereka tinggalnya nggak di kamar tadi itu dikosongin. Sampai akhirnya Mbak Atun itu ngedenger kalau masalahnya itu udah selesai, setelah memang boleh dibilang ada orang yang mengerti, orang yang pinter, mereka yang bisa menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, yang berhubungan dengan masalah kematian seperti itu. Ya akhirnya kurang lebih sekitar 2 bulan kemudian masalah itu kabarnya itu udah selesai, udah berhasil dipindahin ke makam sana, dan di kamar itu tuh udah bersih. Akhirnya Mbak Atun itu dipindah lagi ke kamar itu sama beberapa orang yang berbeda, yang tadinya nggak ditempatin di sana. Ada orang baru juga di situ, cuman ditempatinya kali ini itu lebih banyak, 6 orang di sana. Dan bener aja setelah itu, setelah berbulan-bulan gitu ya, alhamdulillahnya suara itu tuh udah mulai nggak muncul lagi. Suara itu udah hilang, nggak ada sama sekali. Dan dengan hilangnya kasus itu tadi, suara kepala yang ada di lantainya Mbak Atun itu yang diambil balik lagi, ternyata di luaran sana itu juga banyak beredar cerita-cerita serem seperti itu yang dialami sama santriwati, yang dialami sama santri juga. Itu mulai beredar di sana, dan itu kayak sudah menjadi momok. Oh ternyata ya pesantren ini tuh angker. Dan akhirnya mereka pun, karena itu tadi ya banyak pengalaman, banyak obrolan, mereka pun ternyata akhirnya tahu kalau pesantren itu, entah taunya dari mana gitu, ada yang ngasih tahu pesantren itu tuh didirikannya itu di atas tanah yang sebenarnya itu tanah biasa. Cuman di kasus dulu itu yang katanya ada konflik, itu memang dipakai untuk itu tadi, boleh dibilang kayak kubur massal di sana. Dan memang di sana tuh nggak ada nisan sama sekali. Boleh dibilang korban-korban itu cara pemakamannya itu mungkin belum sempurna, dan akhirnya disempurnakan, dipimpin sama orang yang tadi, dibantu juga sama orang-orang pesantren, intinya biar lebih sempurna bagaimana. Dan alhamdulillah setelah itu
kadar keseraman atau kadar keangkeran dari pesantren tadi itu mulai berkurang. Meskipun masih ada 1-2 itu wajar gitu ya. Yang namanya sekolah, yang namanya perkantoran, bahkan rumah itu ada gitu. Yang namanya sosok jin kayak gitu tuh selalu ada di mana-mana ya. Itu udah dianggap biasa dan udah dianggap wajar kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya dari Mas Eki yang menceritakan tentang istrinya Mas Firman yang ada di cerita 4 Pintu, namanya Mbak Atun yang pernah pesantren di daerah Kudus sana di kampung halamannya. Ini sebelum menikah gitu ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misal banyak kekurangan di sana sini soalnya ceritanya juga begitu cepat gitu ya. Ceritanya seperti ini, jadi cuman ngambil garis besarnya aja, kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode Lapak Horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.